Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Kurnia Febrian dari kelas RA dengan NPM 2042016. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membaca 3 series buku yang dapat membantu dalam proses keperawatan, terutama dalam menegakkan diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Ini adalah ketiga bukunya. Pertama adalah Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Langsung saja ke buku yang pertama, yaitu Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Buku Standar Keperawatan Indonesia ini dibuat sebagai acuan bagi perawat dalam menegakkan diagnosis keperawatan, sehingga istilah yang digunakan seragam dan terstandarisasi. Langkah-langkah membaca buku SDKI. Setelah kita mengkaji dan mengetahui masalah klien, kita dapat melihat bab 4 Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Lalu pilih diagnosa masalah yang sesuai dengan keadaan klien. Sebagai contoh, di sini ada kategori fisiologis dengan subkategori respirasi. Misalkan pilih bersihan jalan nafas tidak efektif. Selanjutnya kita dapat membuka halaman yang sesuai dengan diagnosa yang kita pilih. Dalam buku SDKI ini terdapat judul masalah yang kita pilih, kemudian definisinya, penyebab itu dari fisiologis maupun situasional, kemudian ada gejala dan tanda mayor, bisa berasal subjektif atau objektif, dan tanda gejala minor, subjektif dan objektif. Kemudian di sebelah sini ada kondisi klinis terkait dengan masalah pasien dan ada referensi. Cara membuat diagnosanya di sini kita dapat tuliskan, pertama adalah masalahnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian penyebabnya berhubungan dengan, kita bisa pilih yang sesuai dengan kondisi pasien, misalkan sekresi yang tertahan. Karena respirasi adalah masalah yang aktual, maka kita dapat menyertakan tanda mayor, tanda gejala mayor objektif. Dengan adanya buku Siki ini, diharapkan perawat dapat menentukan intervensi yang sesuai dengan diagnosa keperawatan yang telah terstandar. Langkah pertama untuk membaca buku Siki ini adalah kita harus membuka daftar tautan SDKI dengan SIKI. Kemudian pilih daftar yang sesuai dengan diagnosa yang telah kita buat, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Terdapat pada halaman 430 sampai 454. Setelah kita buka, kita dapat melihat di sini ada judul, intervensi utama, dan intervensi pendukung. Dan kita dianjurkan untuk lebih memilih intervensi utama karena intervensi utama ini memiliki kesesuaian yang terbaik dengan diagnosis dan dapat diterapkan pada berbagai setting. Sedangkan intervensi pendukung hanya dapat mengatasi etiologi diagnosis tertentu dan hanya dapat digunakan pada setting tertentu juga. Kemudian kita pilih salah satu intervensi yang ada di intervensi utama. Sebagai contoh adalah latihan batuk efektif. Langkah selanjutnya kita kembali ke daftar intervensi keperawatan. Langkah selanjutnya kita cari intervensi yang telah kita pilih. Latihan batuk efektif ada pada halaman 142. Di sini terdapat judul, definisi dari latihan batuk efektif, tindakan. Yang pertama ada jenis tindakan observasi, merupakan tindakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data status kesehatan pasien. Tindakan terapeutik digunakan untuk mendapatkan secara langsung efek pemulihan status kesehatan pasien serta mencegah perburukan masalah kesehatan pasien. Sedangkan tindakan edukasi ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan pasien merawat dirinya dengan membantu pasien memperoleh perilaku yang dapat mengatasi masalahnya. Dan yang terakhir adalah tindakan kolaborasi, di mana tindakan ini membutuhkan kerjasama yang baik
antar perawat lain maupun tenaga kesehatan lainnya. Di sini contohnya adalah observasi, identifikasi kemampuan batuk pada tindakan terapeutik, ada atur posisi semi-fowler, edukasi, anjurkan tarik nafas dalam, dan kolaborasi dalam pemberian mukolitik dan ekspektoran. Buku yang terakhir adalah Standar Luaran Keperawatan Indonesia, sering diartikan sebagai hasil akhir atau outcome dari intervensi keperawatan yang terdiri atas indikator-indikator atau kriteria-kriteria hasil pemulihan masalah. Cara membacanya hampir sama dengan membaca buku Psiki, yaitu kita melihat daftar tautan antar SDKI dan SLKI terlebih dahulu. Ini dia daftar tautan SDKI dan SLKI. Kita pilih sesuai dengan diagnosa kita sebelumnya, yaitu bersihan jalan tidak efektif pada halaman 154. Ini adalah standar luarannya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Ada luaran utama dan luaran tambahan. Kita juga disarankan untuk memilih luaran utama karena lebih sesuai dengan diagnosa dan dapat digunakan pada berbagai setting. Luaran utamanya yaitu bersihan jalan nafas. Selanjutnya kita kembali ke daftar luaran keperawatan. Kita pilih sesuai dengan luaran yang kita pilih sebelumnya, yaitu bersihan jalan nafas pada halaman 18. Di sini terdapat judul, definisi, ekspektasi, kriteria hasil. Ekspektasi pada luaran bersihan jalan nafas ini diharapkan meningkat dengan beberapa kriteria hasil. Ekspektasi meningkat pada luaran positif, ekspektasi menurun pada luaran negatif, dan ekspektasi membaik pada luaran yang tidak terekspektasi akan meningkat atau akan menurun. Dari intervensi yang kita lakukan diharapkan batuk efektifnya meningkat, kemudian produksi sputum dan luaran negatif lainnya menurun, serta luaran tidak terekspektasinya dapat membaik. Contohnya adalah setelah dilakukan intervensi selama 3 jam sebagai contoh, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil batuk efektif 5 atau meningkat, produksi sputum 5 atau menurun, mengi 5 atau menurun, dan frekuensi nafas dapat membaik. Sekian tutorial pembacaan buku STKI, SIKI, dan SLKI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.